Perusahaan efek. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan efek? Jadi teman-teman, perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari BPOM dan LK untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi atau kegiatan lain yang sudah dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPOM dan LK. Lalu, apakah ada peraturan tentang perusahaan efek? Tentunya ada dong teman-teman. Peraturan mengenai perusahaan efek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 32, PP Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 33 huruf A angka 1 dan peraturan lainnya. Yang selanjutnya ada persyaratan perusahaan efek. Nah, persyaratan ini terdiri dari 4 teman-teman. Yang pertama, perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagaimana penjamin emisi efek dan perdagangan efek sebesar 50 juta dengan modal kerja bersih sesuai MKBD 25 juta teman-teman. Yang kedua, perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai perusahaan perdagangan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah harus mempunyai modal disetor sebesar 30 juta dengan MKBD sebesar 25 juta. Yang ketiga, perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib mempunyakan modal disetor sedikitnya 500 juta dengan MKDB 200 juta per 31 Desember. Yang keempat, perusahaan efek yang bertindak sebagai manajer investasi wajib mempunyai modal sebesar 5 miliar dengan MKBD sebesar 200 juta. Jadi kegiatan perusahaan efek itu apa sih? Nah, yang pertama teman-teman, menjamin emisi efek. Secara garis besar, fungsi dan perannya adalah untuk memberikan jasa konsultasi kepada emiten, menjamin efek yang diterbitkan emiten, dan juga melakukan kegiatan pemasaran efek. Kemudian, penjamin emisi efek dapat digolongkan menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama, penjamin utama emisi. Yang kedua, penjamin pelaksana emisi. Dan yang terakhir, penjamin peserta emisi. Yang kedua, perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek atau PEE merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. Nah, dalam memilih perantara atau pialang yang baik, investor sebaiknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran pialang dalam bertugas untuk kepentingan pemodal. Yang kedua, mempunyai standar profesionalisme yang tinggi. Yang ketiga, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi. Yang ketiga, manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio untuk para investor atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok investor, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan bank yang melakukan kegiatan sendiri usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis perusahaan efek atau brokers. Nah, dibagi menjadi 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama, full service brokers merupakan jenis broker yang sepenuhnya memberikan pelayanan kepada investor, seperti pelayanan dalam hal analisis efek, memberikan nasihat dan rekomendasi, serta hal-hal terkait dengan efek yang akan dibeli. Yang kedua, discount brokers. Hampir sama dengan jenis broker yang pertama, hanya saja pelayanan dari discount brokers tidak selengkap full service brokers, atau bisa dikatakan sebagai brokers dengan pelayanan menengah. Yang ketiga, deep discount brokers. Broker ini paling minim, memberikan pelayanan dibandingkan 2 brokers yang lain. Biasanya pelayanan yang diberikan sangat standar seperti perantara jual beli efek, perbaikan, dan seterusnya. Yang terakhir, kita masuk ke klarifikasi efek. Klarifikasi sekuritas dilakukan berdasar 7 kategori teman-teman. Yang pertama, perusahaan penerbit efek. Yang kedua, denominasi mata uang yang digunakan. Yang ketiga, hak kepemilikan. 4, periode jatuh tempo. 5, tingkat likuiditas sekuritas. 6, pembayaran bunga. Dan yang terakhir, pelakuan pajak. Selanjutnya teman-teman, di sini ada nomor atau kode perusahaan sekuritas yang telah mendapatkan izin usaha dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Yang pertama, ada PP Aldira Cita Sekuritas Indonesia. Yang kedua, ada YO Amantara Sekuritas Indonesia. Yang ketiga, ID Anugraha Sekuritas Indonesia. Yang keempat, BZ Batavia Prosperindo Sekuritas, dan masih banyak lainnya. Nah, demikian teman-teman video dari kami. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.